Kingdom ini meliputi makhluk hidup eukariotik bersel banyak, bersifat heterotrop, meliputi porifera, platyhelminthes, hydrozoa, nematoda, rotifera, annelida, moluska, arthropoda, echidormata, dan chordata. Nama dari kingdom tersebut adalah titik-titik. Kingdom protista. Masih ada waktu. Kingdom fungi. Diperebutkan. Silakan Regude. Ya, jawaban salah penonton. Penonton? Ya, jawaban yang benar animalia. Soal wajib tidak minus ya. Oke, soal yang berikut untuk regu A. Ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya disebut titik-titik. Ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya disebut titik-titik. Ekologi. 100 untuk regu A. Soal yang berikut untuk regu A. Seluruh kegiatan di dalam sel dikendalikan oleh titik-titik. Seluruh kegiatan di dalam sel dikendalikan oleh titik-titik. Nukleus. 100 untuk regu A. Soal yang keempat, penonton. Soal yang keempat untuk regu A. Perhatikan alat pencernaan makanan pada manusia pada slide di atas. Organ yang berperan sebagai tempat pencernaan terakhir serta penyerapan sari makanan ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Perhatikan alat pencernaan makanan pada gambar manusia di atas. Organ yang berperan sebagai tempat pencernaan terakhir serta penyerapan sari makanan ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Nomor 3. 100 untuk regu A. Soal wajib yang terakhir untuk regu A. Penonton kalau ada baca soal kalian jangan teriak ya. Tenang situ. Soal yang terakhir untuk regu A. Mekanisme pernafasan yang disebabkan oleh gerakan atau kontraksi otot diafragma adalah titik-titik. Mekanisme pernafasan yang disebabkan oleh gerakan atau kontraksi otot diafragma adalah titik-titik. Pernafasan perut. 100 untuk regu A. Yang berikut, demikian untuk skor sementara regu A 400, regu B dan seterusnya masih kosong. Kita lanjut ke regu B. Regu B mendapat paket soal wajib paket A. Regu B siap? Siap. Oke, soal yang pertama untuk regu B. Organisme yang bersel tunggal bersifat eukariotik meliputi protozoa dan alga. Termasuk dalam kingdom apakah organisme tersebut? Organisme yang bersel tunggal bersifat eukariotik meliputi protozoa dan alga. Termasuk dalam kingdom apakah organisme tersebut? Protista. 100 untuk regu B. Soal yang berikut, penonton. Soal yang berikut untuk regu B. Kelompok berbagai organ yang bekerja sama untuk melakukan suatu fungsi tertentu disebut titik-titik. Kelompok berbagai organ yang bekerja sama untuk melakukan suatu fungsi tertentu disebut titik-titik. Organisme. Regu lain. Oke, masih ada waktu untuk regu B. Iya, regu A. 100 untuk regu A. Soal yang ketiga untuk regu B. Organel sel yang hanya terdapat pada tumbuhan dan berfungsi sebagai tempat fotosintesis adalah organel sel yang hanya terdapat pada tumbuhan dan berfungsi sebagai tempat fotosintesis adalah
Silum dan fluem. Masih ada waktu. Regu D. Seratus untuk regu D. Soal yang keempat untuk regu B. Oke, untuk regu D kelas tidak tuh ada 3 ya, ada kloroplas, kromo dan leukoplas toh. Dan yang diminta di sini adalah tempat fotosintesis ya. Jadi jawaban belum benar, 0 untuk regu D. Jawaban yang tepat adalah kloroplas. Oke, kita lanjut soal nomor 4 untuk regu B. Perhatikan kelompok karbohidrat berikut. 1 amilum, 2 glukosa, 3 selulosa, 4 sukrosa, 5 maltosa. Yang termasuk dalam kelompok polisakarida adalah, perhatikan kelompok karbohidrat berikut. 1 amilum, 2 glukosa, 3 selulosa, 4 sukrosa, 5 maltosa. Yang termasuk dalam kelompok polisakarida adalah 1, 2 dan 4. Masih ada waktu. 2, 4 dan 5. Masih ada waktu. Regu C. 100 untuk regu C. Soal yang terakhir untuk regu B. Alat pernafasan yang di dalamnya terdapat selaput atau pita suara adalah, alat pernafasan yang di dalamnya terdapat selaput atau pita suara adalah regu A. Regu yang lain sudah satu kali. Jawaban benar adalah laring. Oke, demikianlah berakhir sudah untuk regu B dengan skor perolehan nilai adalah 100. Kita beralih ke regu C. Regu C mendapat soal wajib paket D. Regu C siap? Regu C siap? Soal yang pertama untuk regu C. Penamaan ilmiah suatu makhluk hidup dengan menggunakan 2 kata disebut. Penamaan ilmiah suatu makhluk hidup dengan menggunakan 2 kata disebut binomial nomenklatur. 100 untuk regu C. Soal kedua untuk regu C. Kumpulan dari beberapa populasi yang hidup pada suatu habitat disebut. Kumpulan dari beberapa populasi yang hidup pada suatu habitat disebut komunitas. 100 untuk regu C. Soal nomor 3 untuk regu C. Pada mitokondria terdapat suatu membran dalam yang berlipat-lipat dan berfungsi memperluas tempat terjadinya reaksi kimia. Nama membran dalam tersebut adalah Krista. 100 untuk regu C. Tunggu soal dibaca 2 kali ya regu C. Soal yang keempat untuk regu C. Perhatikan alat pencernaan makanan pada manusia di slide di atas. Organ yang berperan sebagai penghasil enzim tripsin, amilase, dan lipase ditunjukkan oleh nomor. Organ yang berperan sebagai penghasil enzim tripsin, amilase, dan lipase ditunjukkan oleh nomor 2. Masih ada waktu. 3. 100 untuk regu C. Soal yang terakhir untuk regu C. Soal yang terakhir untuk regu C. Di dalam eritrosit, CO2 akan berikatan dengan hemoglobin membentuk titik-titik. Di dalam eritrosit, CO2 akan berikatan dengan hemoglobin membentuk titik-titik. Karbaminohemoglobin. 100 untuk regu C. Skor yang diperoleh oleh regu C adalah 600. Kita beralih ke regu D.
Intinya lu bisa ratus. Suara udah beringat. Oke, Regu D siap? Siap. Siap. Oke, soal untuk Regu D mendapat soal wajib paket B. Regu D mendapat soal wajib paket B. Kata udah menjawab. Soal yang pertama untuk Regu D, makhluk hidup yang tidak mempunyai klorofil sehingga tidak dapat mensintesa makanan sendiri atau bersifat heterotrop. Ada yang bersifat parasit, ada juga yang bersifat saprofit. Termasuk di dalamnya adalah berbagai jamur seperti jamur merang, jamur kuping, dan jamur oncom. Termasuk dalam kingdom apakah makhluk hidup tersebut? Makhluk hidup yang tidak mempunyai klorofil sehingga tidak dapat mensintesa makanan sendiri atau bersifat heterotrop. Ada yang bersifat parasit, ada juga yang bersifat saprofit. Termasuk di dalamnya adalah berbagai jamur seperti jamur merang, jamur kuping, dan jamur oncom. Termasuk dalam kingdom apakah makhluk hidup tersebut? Fungi. 100 untuk Regu D. Soal yang berikut untuk Regu D, bagian dari sel darah yang berfungsi untuk mengedarkan oksigen dan CO2 adalah bagian dari sel darah yang berfungsi untuk mengedarkan oksigen dan CO2 adalah Hemoglobin. Kapiler. masih ada waktu. Kapiler. Regu A 100 untuk Regu A. Bukannya hemoglobin. Hemoglobin di dalam sel darah merah. Soal nomor 3 untuk Regu D. Bagian sel tumbuhan yang berfungsi menjaga turgiditas atau kaku sel adalah titik-titik. Bagian sel tumbuhan yang berfungsi menjaga turgiditas atau kaku sel adalah Dinding sel. titik-titik. 100 untuk Regu D. Soal yang keempat untuk Regu D. Perhatikan alat pencernaan makanan pada manusia di slide. Organ yang berperan menghasilkan zat asam untuk membunuh kuman yang masuk bersama makanan ditunjukkan oleh nomor. Organ yang berperan menghasilkan zat asam untuk membunuh kuman yang masuk bersama makanan ditunjukkan oleh nomor 2. 100 untuk Regu D. Soal yang terakhir. Soal yang terakhir untuk Regu D. Suatu gangguan dari saluran pernapasan akibat alergi terhadap debu, bulu rambut, dan tekanan psikologis sehingga saluran pernapasan menjadi sempit dan susah bernapas adalah suatu gangguan dari saluran pernapasan akibat alergi terhadap debu, bulu rambut, dan tekanan psikologis sehingga saluran pernapasan menjadi sempit dan susah bernapas adalah Asma. 100 untuk Regu D. Jadi Oke, untuk soal wajib untuk keempat Regu selesai. Kita mengikuti perluan skor sementara. Regu D 400, tepuk tangan untuk Regu D. Regu A 600, tepuk tangan untuk Regu A. Regu B masih 100, tepuk tangan untuk Regu B. Dan Regu C 600, tepuk tangan untuk Regu C. Kita akan masuk dalam soal rebutan. Soal rebutan terdiri dari 10 nomor. Soal akan dibacakan sebanyak 2 kali. Soal akan ditampilkan di slide pada saat pembacaan yang kedua kalinya. Tim yang bisa menjawab, yang sudah tahu jawaban bisa langsung tekan bel tanpa harus menunggu soal selesai dibacakan. Siapapun bisa menjawab. Jangan dulu menjawab sebelum Dewan Juri memberikan kesempatan untuk Regu mana yang menjawab. Seperti itu. Menjawab benar 100, menjawab salah minus 50. Oke.
Sekian dari saya, kita akan cek bel. Silakan regu A, regu B, regu C, regu D. Bersama-sama 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Ya, tepuk tangan untuk keempat regu. Waktu menjawab 8 detik. Ya, konsentrasi, pasang telinga. Soal nomor 1. Perhatikan gambar tulang berikut. Bagian yang ditunjukkan oleh B dan F secara berturut-turut adalah titik-titik dan titik-titik. Perhatikan gambar tulang berikut di slide. Bagian yang ditunjukkan oleh huruf B dan F adalah titik-titik dan titik-titik. Silakan regu C. Seratus untuk regu B. Oh ya, sorry, regu C, sorry. 100 untuk regu C. Oke, soal nomor 2. Lubang-lubang kecil yang terdapat di permukaan daun bagian bawah disebut titik-titik-titik. Silakan regu C. 100 untuk regu C. Nanti selain gambar, nanti baca 2 kali baru tampilkan soal. Perhatikan gambar di slide. Gangguan tulang pada gambar di samping. Silakan regu C. 100 untuk regu C. Ya, penonton tenang. Soal nomor 4 akan segera dibacakan. Perhatikan gambar pada slide. Hubungan yang terjadi pada hewan. Silakan regu A. Saya lanjut membaca soal. Hubungan yang terjadi pada hewan beruang yang memangsa ikan salmon pada gambar sebagai makanannya disebut hubungan titik-titik. Jawaban yang benar adalah predasi. 100 untuk regu A. Soal nomor 5. Soal rebutan nomor 5. Katup jantung yang memisahkan serambi kiri dan bili kiri disebut titik-titik. Regu C. Tricuspidalis. Jawaban salah. Min 100. Min 50. Min 50. Jawaban yang benar adalah sebelah kiri itu bicuspidalis ya. Soal yang ke-6 untuk soal rebutan. Yang merupakan tahap pembelahan dari anafase dalam gambar berikut ditunjukkan oleh nomor yang merupakan tahap anafase. Silakan regu C. 2. Min 50. Jawaban yang benar adalah 100 untuk penonton. 3. Soal nomor 7 untuk soal rebutan. Perhatikan gambar pada slide berikut. Spermatosit primer ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Silakan regu C. 2. 100 untuk regu C. Soal nomor 8. Penonton. Nanti kau yang keluar, kau yang iya tadi tuh. Oke, nomor 8. Istilah untuk proses pencucian darah adalah Hemodialisis. 100 untuk regu C.
Soal nomor 9. Perhatikan gambar sistem ekskresi berikut. Nama bagian yang diperlihatkan nomor 2, 3 dan silakan Regu C. Ginjal, uretra, dan kantung kemih. Min 50 untuk Regu C. Penonton? Ya. Nomor 2, 3 dan 5. Nomor 2 adalah ginjal, nomor 3 itu ureter, nomor 5 itu uretra. Min 50 untuk Regu C. Kita ada pada soal yang terakhir untuk babak kerebutan. Regu A siap? Regu B siap? Regu C siap? Regu D siap? Penonton tenang, bukan siap. Soal terakhir nomor 10. Tempat perombakan sel darah merah yang rusak. Di hati. Saya lanjut membaca. Tempat perombakan sel darah merah yang rusak menjadi empedu adalah 100 untuk Regu A. Di hati. Oke, kita mengikuti perolehan skor akhir untuk simulasi 1. Jadi ini bukan untuk kau mana yang di atas mana yang di bawah ya, ini hanya untuk latihan mental ya. Untuk yang nilai Pak tidak belum ambil pusing, karena kalaupun yang di SMP soalnya nilainya lebih tinggi karena memang setiap hari mereka latihan soal-soal ini. Soal-soal ini sudah dibagikan. Jadi yang menjadi suatu keanehan jika skor mereka yang di bawah. Nah, itu. Jadi kalau skor mereka di atas itu hal yang wajar karena setiap hari mereka lihat ini soal, baca ini soal sudah peringkas ya. Jadi kau penonton, saya kasih tahu kau supaya kau tahu ya. Jadi masih ada simulasi kedua dan ketiga yang juga diikuti oleh tim B dan tim D. Seperti itu ya. Jadi untuk penonton mengikuti dengan baik supaya jadi bahan belajar ya. Jadi bahan belajar supaya kalau ujian ya kalian sudah tahu ya. Oke, kita mengikuti perolehan skor akhir. Regu A memperoleh skor akhir 800, Regu B 100, Regu C 950, Regu D 400. Oke, sekian untuk simulasi 1. Sebelum kita berpisah dari sini, kita akan doa bersama. Terima kasih untuk kakak dari SMA, kakak kelas 10 dan kakak kelas 11 untuk partisipasinya. Untuk simulasi kedua dan ketiga, Pak masih akan minta bantuan lagi. Untuk itu mohon kesediaannya ya. Bisa kau Regu B? Regu D? Oke, terima kasih banyak. Oke, tepuk tangan dulu untuk Regu B dan Regu D. Oke. Untuk Regu A dan Regu C, kau tadi masih jangan berbangga diri, kau ada yang soal yang sudah setiap hari kau lihat dan salah. Ya, Regu C terutama min paling banyak. Hal yang gampang kau sudah bagus untuk bisa merebut soal lebih dulu, tapi harus tepat dalam menjawab ya. Seperti itu. Namanya cermat, bukan hanya kau cepat saja tapi tidak cermas, begitu cermat tidak tepat begitu ya, harus tepat. Oke, kita akan berdoa. Doa ini saya minta kesediaan dari Teacher Sari. Oke, kita akan bersyukur kepada Tuhan. Dalam doa, mari kita berdoa. Segala puji, hormat, sembah, dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena Engkau sudah menolong memberkati kami hingga simulasi hari ini dapat berjalan dengan baik. Sekali lagi Tuhan, kami taruhkan setiap anak-anak-Mu ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Engkau senantiasa menolong memberkati, beri hikmat kekuatan daripadamu, berkati setiap proses persiapan mereka untuk menuju lomba CCB nanti. Tuhan, kami taruhkan ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau yang memberkati mereka, menolong mereka, beri mereka mental yang kuat yang daripada Tuhan, keberanian dan
Tuhan kami minta Tuhan terus menolong memberkati mereka dalam mereka belajar setiap hari bersama dengan Pak Jack. Tuhan terus menolong dan memberkati. Terima kasih Bapak untuk semua yang sudah ambil bagian dalam simulasi hari ini. Kami akan kembali ke dalam tugas tanggung jawab kami. Tuhan terus menolong dan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur kepada Bapa di surga. Amin.